Terima kasih Bu Desi untuk pujiannya. Kita akan lanjutkan untuk persoalan kita dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bu Santi akan memimpin kita dalam doa untuk firman. Silakan Bu Santi. Ya. Baik, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa, dan pagi hari ini kami akan siapkan hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Pastor Pulsang yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat untuk cakap mengajari kami, dan berkati kami semua yang mendengarkan embun pagi ini Tuhan Yesus. Semuanya dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Santi. Untuk firman Tuhan pagi ini kita akan baca dari Yesaya pasal ke-54 ayat 1 sampai dengan 17 dan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Untuk ayat akan dibacakan oleh Bu Nerliana dan Bu Sarma. Bu Nerliana akan membacakan Yesaya 54 ayat 1 sampai dengan 17 dan Bu Sarma akan membacakan yang Kisah Para Rasul. Bu Nerliana dipersilakan. Terima kasih Pak Abraham. Salam Pak Abraham. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 54 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Jangan takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa mudamu akan tetap ditolak? Firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan, penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau, dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku
tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besar kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya, akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Demikian. Terima kasih, Bu Nerliana. Selanjutnya, Ibu Sarma akan membacakan Kisah Para Rasul 6, ayat 1 sampai dengan 15. Baik, saya akan Silakan, membacakan Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 6. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus, yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya, dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan,
kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang Mahkamah Agung itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikian. Terima kasih, Bu Sarma. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan akan dibawakan oleh Pastor Paul dengan judul Tahun Pelipat Gandaan. Silakan, Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa. Tahun ini adalah tahun pelipat gandaan, saudara ya. Wah, kayak Niko aja nih khotbahnya nih ya. Pelipat gandaan nih. Serius saudara ya. Masalahnya saudara, ketika kita belajar tentang pelipat gandaan, semua gereja ya mengklaim maunya ya pelipat gandaan, saudara. Kepenginnya ya pelipat gandaan, tapi bukan berkatnya yang berlipat ganda, masalahnya yang berlipat ganda mumet ndase, saudara. Ya kan? Wah, bersorak-sorai, bergegap gembira, persembahan sulung, persembahan bungsu, persembahan tatangan, persembahan tengkurap. Pokoknya pelipat gandaan, masalahnya pelipat ganda, saudara. Ngalamin gitu enggak? Ngalami dong. Saya ngalamin, saudara. Masalahnya tambah kelak pelipat ganda, saudara. Nah, itulah masalahnya. Kemarin kita belajar Yesaya 53 yang adalah center ya, inti dari Yesaya, inti dari Kejadian sampai Wahyu. Itu Yesaya 53, saudara ya. Keselamatan bagi orang-orang ya yang tertindas ya dengan Yesus Kristus anak domba itu sebagai penggantinya. Nah, ketika kita sudah diselamatkan, seharusnya memang ada Yesaya 54, ada tahun pelipat gandaan. Karena kita sudah masuk di dalam kerajaannya, saudara. Ya, nanti malam saya sharing ya di komunitas kita yang orang Indonesia yang di Belanda tentang Galatia ya, saudara ya. Saudara ingat kita sering belajar Galatia 4 ayat 3 ya, yaitu apa, saudara? Akil balik. Nah, mengapa sumpah serapah itu tidak mempan sama kita? Tadi ya, di dalam Yesaya 54 tadi ya, orang fitnahan, sumpah serapah, semua cacian, nggak ada yang mempan pokoknya, saudara. Mau apa lu, nggak mempan. Iya Pak, kepengennya mah begitu Pak. Iya, lawang Anda disumpah serapain malah balik nyumpah serapain kok, saudara. Gimana saudara mau tahun pelipat gandaan? Nggak bisa, karena berarti Anda belum hidup di dalam kerajaan Allah. Anda belum memperoleh penebusan. Orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang mengalami penebusan, ada Yesus di dalamnya, ada Roh Kudus di dalamnya, saudara, ada cinta di dalamnya, itu semua sama ya, ibidem, saudara. Yesus Kristus, Roh Kudus, cinta, itu sama, saudara. Yesus Kristus adalah yang mengeksegesa sang cinta itu, saudara. Roh Kudus itulah cinta itu, ya kan? Orang-orang yang dipimpin oleh cinta, nah itu saudara, hidupnya akan selalu beruntung. Tetapi di samping itu orang-orang ini juga apa, saudara? Penuh dengan pengampunan. Orang-orang ini penuh dengan apa, saudara? Penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kemurahan hati, nggak pelit, saudara. Ya. Ketika dia mendapat berkat, dia bagikan berkat itu
untuk orang-orang miskin, bukan dibagikan kepada janda-janda yang cantik-cantik, saudara. Ya, bukan dibagikan untuk ya itu tadi. Oh, saya kan berdiakonia itu di Alexis. Oh, Paul ini gimana? Diakonia di Alexis Gundul Mupeang. Nah, itu saudara kan diberkati gitu sih, bandel sih. Diberkati bukannya malah. Serius, saudara ya. Saya serius, saudara. Banyak orang terus mau cakal-cakalan, mau debat-debat, mau menang-menangan, mau cari pembenaran, saudara. Saya tahu persis kok kenapa saya jatuh, kenapa saya hancur, saudara. Saya tahu persis, saudara. Ya, jadi saya nggak bisa menyalahkan orang lain sebenarnya. Demikian juga dengan Anda. Ketika saatnya Tuhan sediakan berkat itu, saudara, berkat itu harusnya sudah ngantri di muka pintumu. Nah, tapi kamu tidak izinkan berkat itu masuk dalam rumahmu. Kamu sendiri yang tidak mengizinkan. Ya, padahal berkat itu sudah ngantri di muka pintu tuh, udah ketok-ketok tuh. Tapi Anda sendiri yang tidak mengizinkan berkat itu masuk. Dengan apa? Dengan cara mau ngeblok berkat itu, pintunya dipalang. Pintunya dipalang, pintu pengampunan lu dipalang, saudara. Tidak ada buka pintu, dipalang, digembok, saudara. Gemboknya segede gajah. Pintunya kecil, pintu monyet, gemboknya segede gajah. Coba Anda bayangin. Pintunya kecil, pintu monyet ya, gemboknya segede gajah. Tidak ada pintu pengampunan lagi, tidak ada pintu anugerah lagi bagimu, katamu bilang sama saudaramu, sama istrimu, sama suamimu. Gimana berkatmu datang? Akhirnya yang di dalam itu tambah busuk. Yang di dalam hidupmu itu karena tidak ada flow, ya kan, tidak ada arus masuk, arus keluar. Akhirnya apa, saudara? Busuk. Karena kamu palang di rapat-rapat, gembok hatimu ditutup rapat-rapat bau, saudara. Makanya banyak penyakit muncul, banyak penderitaan muncul, ya kan, kenajisan di dalam situ. Tidak dibiarkan mengalir, dibuang keluar segala yang najis itu. Diperam sendiri hidupmu menyendiri di dalam kamarmu. Ya, seluruh rumah itu kau berikan kepada Yesus. Ya, seluruh rumahmu kau berikan pada Yesus. Tapi ada satu ruang, ada satu rumah yang kau tutup. Yesus nggak boleh masuk. Setan nggak boleh masuk, Yesus juga nggak boleh masuk. Ruang itu hanya milikmu seorang. Wah, di dalamnya tikus, wiro, kecoa, belatung, busuk, saudara. Semua rumah itu dipenuhi dengan Yesus. Kecuali kamar itu, kamu kunci rapat-rapat hidupmu bersama dengan hidupmu di dalamnya. Iya kan? Kelihatannya hidupmu sudah menerima Yesus, semuanya sudah kau berikan kepada Tuhan Yesus, tapi pintu kamar itu, khusus kamu bersama dengan pintu kamar itu di dalamnya, kau kunci dirimu rapat-rapat. Lalu saudara berdoa, berteriak, minta pelipat gandaan. Sebetulnya berkat-berkat itu sudah ada semua, sudah tersusun rapi. Tapi kamu tutup pintu kamarmu bagi berkat. Akhirnya apa, saudara? Berkat nggak bisa datang. Kamu cuma nonton berkat itu berdatangan, tapi kamu tidak bisa mengenyamnya. Ingat, ada panglimanya raja ya yang sumpah serapah ya ketika Israel dikepung oleh Aram, saudara ya kan, dikepung oleh orang Aram, lalu kelaparan di sana ya, sampai ada orang yang makan anaknya sendiri. Wah, tapi panglima ini bilang sama Elisa ini bilang, kamu lihat nanti ya, besok di waktu yang sama kamu akan melihat semua perkataanku terjadi, berkat itu datang, tapi kamu cuma lihat doang, kamu cuma nonton, kamu tidak mengalami, kamu tidak menjamah berkat itu. Nah, itu sama, saudara, kejadiannya. Ketika Anda tutup pintumu rapat-rapat bagi sang cinta itu untuk menerangi seluruh kamar, bagian rumahmu, kamarmu, atau ruangan kecil itu di mana kamu sembunyi di dalamnya, kamu lihat berkat itu, kamu lihat pelipat gandaan, tapi kamu sendiri tidak mengalaminya.
Menyedihkan, itu orang paling menyedihkan di dunia. Ayam mati di lumbung padi, saudara. Itu orang yang paling menyedihkan. Di mana ada berkat-berkat itu luar biasa, tapi dia cuma gigit jari, saudara. Nah, saudara, yang membatasi pelipat gandaanmu, saudara, ya, adalah hidupmu sendiri. Bukan Tuhan. Tuhan ingin berkatimu dengan luar biasa, tapi kamu kunci hidupmu ya dengan tidak mau menerima cinta. Oh sudah, aku mencintai. Mulutnya bilang mencintai, tapi tanganmu sambil nyekek orang lain. Ikro, katanya damai, tapi sambil nyekek, saudara. Katanya kamu penuh dengan cinta, tapi kamu sambil cekek orang lain. Itu masalahnya. Anda mau cerita bagaimana, saudara ya? Mulutnya berkata tentang cinta, saudara. Oh saya mencintai, oh saya mengambil, tapi Anda sambil cekek, Anda sambil persulit orang lain. Ya kan? Nah, katanya mengasihi, tapi Anda sambil menghakimi orang lain, sambil nyambukin orang lain, cambukin orang. Kamu harus seperti saya, Anda seperti saya, kamu mampus masuk neraka. Katamu cinta, saudara, tapi hidupmu penuh dengan pengampunan karena kamu sendiri hidupnya susah menderita. Di dalam kamar itu sendirian, kamu melihat orang pesta pora di dalam rumahmu, kamu sediakan kepada orang-orang miskin itu semua yang baik dari rumahmu, kamu berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan segala hartamu, tapi ada satu ruangan yang kamu tutup, kamu kunci rapat-rapat, kamu tidak mau buka itu bagi pengampunan, kamu tidak mau buka itu bagi damai sejahtera, kamu ingin genggam itu rasa sakitmu, nostalgiamu itu, saudara, digenggam erat-erat, tidak boleh keluar. Anda tidak ingin lepaskan kemarahan ini, rasa duka yang nestapa ini. Mungkin kamu kehilangan anakmu, mungkin kamu kehilangan ibumu, mungkin kamu kehilangan sosok yang kamu cintai, mungkin kamu putus cinta, kamu pernah dilukai, so, kamu pelihara satu ruangan ini, saudara. Kamu buka pintumu lebar-lebar. Berkat itu sudah juga ada di sana, saudara. Tapi kamu tetap sembunyi di dalam. Tuhan berkata, lapangkanlah tempat kemahmu. Ya, ruanganmu lapang dibuka, saudara. Dibuka lebar-lebar. Panjangkan, ya, lebarkan tempat kediamanmu, saudara. Tapi kamu nggak bisa karena kamu kunci dirimu di sana. Bagaimana kita mau melapangkan kemah dan tempat kediaman kita, bagaimana kita mau pancangkan tali-tali kita, mau dipanjangkan dan dipancang kokoh tali-talinya, sementara kita sembunyi di dalam. Nggak bisa, saudara. Karena ada satu ruang yang terkunci, yang harus kamu buka. Tidak boleh ada yang tersisa sedikit pun, saudara. Tidak boleh ada yang tersisa sedikit pun. Seluruh hidup harus kamu buka. Rombak. Bahkan bagian paling sakral itu, saudara. Apa yang paling sakral dalam hidupmu? Kematian orang tuamu, kematian istrimu, diputus pacar, disakiti, dendam, sang sakral itu kamu harus lepaskan juga. Akan kehilangan. Ada orang yang menyimpan yang sakral itu ada sakit hati, saudara ya. Dan dia takut untuk kehilangan rasa sakit ini. Aneh ya, aneh, saudara. Saya setelah belajar psikologi, saya baru ngerti kenapa ada orang bisa begitu ya. Kenapa dia sayang, kenapa dia takut untuk melepaskan rasa sakit ini, saudara. Karena rasa sakit ini adalah sebuah gimmick bagi hidupnya, sehingga dia merasa hidup. Aneh ya, aneh. Tapi itu ada, itu namanya sakit. Dia lagi sakit jiwa, saudara. Dia menikmati rasa sakit itu, sehingga dia merasa hidup. Ya, menikmati rasa sakit ya, benar Bu Rose. Kayak orang, ya namanya orang sakit jiwa dia. Karena itu kelainan jiwa itu, saudara. Dia menikmati rasa sakit itu dan dia senang dengan rasa sakit itu. Dia ya kayak orang yang suka dia apa namanya? Melukai kulitnya sendiri, dia dilukai gitu ya. Dia nikmat tuh waktu atau orang yang suka nyambukin diri sendiri itu ya. Dia nikmat tuh. Ada tuh yang begitu tuh ya. Ini bukan fisiknya, tapi perasaannya loh. Dia sakiti sendiri perasaannya. Dia menikmati ketika perasaannya disakiti itu, saudara. Ngeri ya, saudara ya, ada yang seperti itu ya.
Karena apa? Karena dia tidak membiarkan dengan lepas itu supaya cinta itu mengalir, merambat, meresap di dalam seluruh relung hatinya. Dia nggak biarkan. Kalau saya mah pengennya biar cintanya Yesus itu benar-benar sampai ke dalam sel-sel saya, sampai menyatu itu ya, sampai aku di dalam dia dan dia di dalam aku itu loh, saudara. Enak, saudara. Ketika cinta itu meresap, meresap sampai kita itu menjadi sang cinta itu, ya enak, saudara. Saya baru segini saja sudah nikmat hidupnya, saudara ya, sudah menikmati. Apalagi kalau di saat itu terjadi, wah bayangin, saudara ya, orang kok difitnah kok tenang-tenang saja, dikerjain orang ya nggak tersinggung, nggak pengen balas, enak saja, saudara, ya kan? Kenapa enak? Iya, itulah sebabnya ada pelipat gandaan di sana. Karena buah dari cinta itu selalu apa, saudara? Berkarya, penciptaan, yehi wa yehi. Jadi terjadilah, itulah buah dari cinta, saudara. Buah dari cinta itu selalu berkarya, pelipat gandaan, saudara. Selalu ada pelipat gandaan di dalam buah dari cinta, sehingga orang, pelayananmu bertambah, bisnismu bertambah, keluargamu berbuah, keharmonisan di dalam hidupmu berbuah, bahkan yang sakit pun sembuh, saudara. Itu buah dari cinta. Cinta yang melimpah, makanya miliki cinta itu yang melimpah, saudara. Jangan biarkan satu relung hatimu pun terkunci. Jangan biarkan. Biar lepas semuanya, saudara. Ini saudara akan melihat pelipat gandaan. Ya, saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ya, sampai bingung bagaimana caranya kita ngasih makan itu Damaris. Begitu banyak ya, saudara ya. Duitnya tambah banyak, ya kan? Wah, cinta itu makin melimpah, duitnya tambah banyak, komunitasnya makin besar, ya kan? Dan saling berbagi cinta, sehingga nggak ada satupun orang yang miskin di tengah-tengah kita, bahkan tidak ada yang bermental kere. Sekalipun ya sudah nggak ada yang miskin, nggak ada yang kekurangan, yang bermental kere pun nggak ada. Yang bermental kere pun nggak ada, saudara. Wah, coba lihat ya, semuanya mengalami terobosan. Anda yang hari ini kolaps, Anda yang hari ini sedang kerekelan ya, wah, menaik, tiba-tiba Anda sudah nyampe. Tiba-tiba Anda diberkati jasmani dan rohani. Anda yang sedang terpuruk karena sakitmu, karena cinta itu melimpah dalam hidupmu, tiba-tiba saudara nggak tahu sakit, dokter bilang sakit, tapi kamu nggak merasa sakitmu, dan kamu rasakan sukacitamu, dan akhirnya kamu benar-benar sembuh, saudara. Karena cinta itu menghasilkan hormon-hormon yang menyembuhkan hidupmu, saudara. Ya, cinta itu, ya, cinta yang melimpah ruah itu menghasilkan hormon-hormon ajaib, ya, obat-obat ajaib yang dihasilkan oleh tubuhmu untuk melawan sakitmu, saudara. Makanya miliki cinta yang melimpah, yang nggak henti-hentinya, saudara. Ya, jangan biarkan relung hatimu terkunci sehingga ada yang busuk di situ sedikit. Yang busuk ini, saudara, wah, bikin penyakit yang paling bahaya dalam hidupmu. Yang busuk sedikit ini yang bikin celaka hidupmu. Yang busuk sedikit inilah yang menjadi kebocoran. Ketika Tuhan kasih berkat, tongnya itu dikasih berkat penuh, ada bocor di bawah, saudara. Diisi lagi, bocor lagi, diisi, bocor lagi. Nggak penuh-penuh hidupmu. Ada yang bocor. Apa yang kamu simpan ini? Perzinahan kah? Hati-hati, saudara, lepaskan. Anda yang masih nyimpen cewek, diam-diam, walaupun istrimu nggak tahu, lepaskan. Jangan kamu permainkan, saudara ya. Hati-hati. Putuskan. Tapi istriku nggak benar, Tuhan. Gimana Tuhan, istriku nggak benar nih? Berdoa, Anda puasa. Anda yang selingkuh, yang nyimpen itu hati-hati, saudara. Ya, tapi suamiku nggak benar. Berdoa buat dia. Hati-hati, saudara. Jangan nanti ketika ketika benar-benar azab itu datang, Anda menyalahkan Tuhan Anda. Ya, itu kesalahanmu sendiri. Karena kamu simpan racun dalam hidupmu. Sehingga tidak ada pelipat gandaan lagi. Tidak ada mujizat yang terjadi. Anda berteriak, Anda berseru kepada nama Tuhan, Tuhan bukannya nggak dengar.
seruanmu tidak nyampe. Bukan Tuhan nggak dengar, seruanmu tidak nyampe, saudara. Apa yang menghalangi? Ya itu tadi. Karena kamu berseru, berteriak dari kamarmu yang kecil yang kamu penuhi dengan segala macam kenajisan dan kebusukan itu. Buka ya saudara, lepaskan. Buka open. Karena ini adalah tahun pelipat gandaan. Anda semuanya yang hari ini masih meminta-minta, buka. Belajar yang benar di sini. Lakukan, praktekkan firman Tuhan. Ya, setiap logos yang Anda dengar, lakukan. Karena akan ada pelipat gandaan tahun ini bagimu. Anda yang saat ini masih dikejar-kejar hutang, masih dikejar-kejar dengan masalah, ayo buka hatimu, bereskan segera. Buka open baik-baik, kan inilah tahun pelipat gandaan bagimu. Bukan pelipat gandaan masalahnya, tapi pelipat gandaan di dalam berkat-berkatnya, baik itu secara rohani, ya terutama secara rohani, di pelipat gandaan berkat itu sehingga menghasilkan yang jasmani. Ya, Tuhan Yesus memberikan rema bagimu pada pagi hari ini, dimanapun Anda, kapanpun Anda mendengarkannya kembali, Tuhan Yesus berikan rema, dan kiranya rema itu akan menghidupimu di dalam nama Yesus. Amin. Silakan Pak Abraham.